Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasa semua kan? Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum memulai belajar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Nanti ketika Ibu sebut nama kalian, kalian aktifkan kameranya dan membaca surat-surat pendek yang kalian hafal. Bisa dipahami? Ya, Bu. Mbak Rania, Ya, Bu. silakan baca surat pendek yang kamu hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Debu. Terima kasih. Kemudian Bapak. Mbak Nova, Ya, Bu. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rizka. Mbak Rizka, apakah dengar suara saya? Halo Mbak Rizka. Baik, mungkin ada kendala sinyal ya. Kemudian Mbak Hofidatur. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, terima kasih semuanya membaca surat-surat pendek yang kalian hafal. Nah, kenapa Ibu suruh membaca kalian surat-surat pendek? Karena di sini temanya yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari hari ini. Dari Ibu kan sudah mengirim artikel di grup, yaitu kisah Imam Syafi'i dalam kesuksesan Imam Syafi'i dalam belajar ilmu agama. Dari kisah tersebut, kita bisa ambil teladan bahwa kita sebagai seorang beriman harus semangat dalam belajar Al-Quran dan hadis, dan semangat juga dalam belajar ilmu agama. Next. Lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 59 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiyah dan qamariyah. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik kalian dapat menghafal Quran surat An-Nisa
ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 59 sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga yaitu melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan kandungan surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat karya yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Kemudian next. Nah, peta konsepnya yang pertama Quran surat An-Nisa dan An-Nahl, yang kedua memahami isi kandungan Quran An-Nisa dan An-Nahl, yang ketiga posisi hadis terhadap Al-Quran dan perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Next. Next. Nah, ada yang bisa membantu Ibu dalam baca Quran An-Nisa? Ayo Mbak Rania, beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagimu. Selanjutnya yaitu Quran surat An-Nahl. Ada yang bisa membantu membaca? Next, Mbak. Wa ma anzalna ilaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih. Nah, dari kedua ayat tersebut terdapat bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah di sini merupakan pembacaan terhadap Al-Quran yang salah satu aturan dengan memasukkan huruf alif lam ke dalam huruf berikutnya. Huruf alif lam syamsiah terdiri dari 14, yaitu huruf ta, sa, dal, zal, ro, zain, shin, sin, sod, dot, do, to, lam, dan nun. Kemudian alif lam qamariyah yaitu alif lam yang berhadapan dengan salah satu dari huruf 14 yaitu alif, ba, goyin, ha, jim, kaf, wawu, ho, fa, ain, kof, ya, mim, dan ha. Next, Mbak. Nah, memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Tadi maaf ya, An-Nahlnya salah ayat. Dari kandungan An-Nisa di sini menjelaskan bahwa kita sebagai umat yang beriman patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah serta pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Akan tetapi pemimpin-pemimpin tersebut tidak menyuruh kita untuk melanggar perintah Allah. Kemudian untuk kandungan surah An-Nahl yaitu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Next.
Nah, posisi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis di sini merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus mempercayai dengan adanya hadis, karena hadis di sini juga membantu memperjelas isi dari Al-Quran. Fungsi hadis ada 4. Yang pertama, bayan al-takrir. Fungsi hadis yang pertama di sini untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir. Fungsi di sini yaitu untuk memberikan perincian atau penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayan al-tashri'. Fungsi di sini yaitu untuk menerangkan pokok. Biasanya Al-Quran di sini hanya menerangkan pokok-pokok saja, contohnya zakat fitrah. Jadi fungsi hadis di sini memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu bayan al-nasah, yaitu untuk membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Next. Yang terakhir yaitu perilaku semangat untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Yang pertama yaitu berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, setiap orang beriman harus taat kepada Allah, Rasul, serta pemimpin-pemimpin yang ada. Yang ketiga yaitu apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja materi pada siang hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, Bu. Tidak ada. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu ada kuis. Sebentar ya. Ayo Mbak Nova. Pun pemimpinnya harus kita taati selama sifat memerintahkan berbuat maksiat, yang bukan termasuk ulil amri sesuai makna Quran Surat An-Nisa ayat 59 adalah paguyuban, Bu. Nah, itu aja ya untuk evaluasi hari ini. Pintar-pintar kalian ya. Amin. Mungkin saja pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang yaitu kita akan mempelajari tentang meneladani sifat dan nama-nama baik bagi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari yaitu Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran di sini turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peran penting untuk memberikan rincian atau penjelasannya. Seorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya juga terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Untuk tugas di rumah yaitu kalian menulis kaligrafi terkait Quran surat yang sudah kita pelajari yaitu Quran Surat An-Nisa dan An-Nahl. Kemudian kalian pada saat menulis kaligrafi tersebut di video dan hasilnya di-upload di sosial media yang kalian punya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ibu cukupkan dulu ya.
Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita membaca kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya jika ada kendala tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.